Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IF18D akan menjelaskan tentang DSDM atau Dynamic System Development Method. Saya Muhammad Aidal Alfa dan rekan teman saya Faiz Sulistyo dan Rian Taufik Hidayat. Yang pertama adalah kami akan menjelaskan tentang pengertian DSDM. Pengertian DSDM. DSDM adalah suatu kerangka kerja awalnya didasarkan pada Rapid Application Development atau RAD. DSDM memusatkan pada proyek sistem informasi yang didirikan oleh jadwal dan anggaran yang ketat. DSDM berupaya mengatasi penyebab-penyebab kegagalan proyek, di antaranya melebihi anggaran, terlambat dari jadwal, kurangnya keterlibatan pengguna, dan lemahnya komitmen dari para pemimpin. Selanjutnya adalah DSDM Earn. Pada tahun 2007, sebuah tim yang dibentuk oleh konsorsium DSDM melihat ke dalam isi dari DSDM dan memutuskan bahwa mekanisme yang mendasari dan struktur benar-benar suara, tapi bahwa terminologi dan fokus murni pada aplikasi TI harus diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan proyek yang baru milenium. Versi baru diluncurkan di Cafe Royal di London pada tanggal 24 April 2007. Tujuan dari DSDM. Tujuannya adalah untuk memberikan proyek-proyek tepat waktu dan menyesuaikan anggaran sementara untuk perubahan kebutuhan sepanjang jalan. DSDM adalah salah satu dari sejumlah metode agil untuk mengembangkan perangkat lunak dan non-IT solusi. Dan itu merupakan bagian dari aliansi Agile. Lalu ada tahapan DSDM. DSDM sendiri terdiri dari 3 tahapan utama dan 5 subtahap. Yang pertama, sebelum proyek, di mana kandidat proyek diidentifikasi, pembiayaan proyek terpenuhi dan jaminan proyek dipastikan. Penanganan hal tersebut pada tahap ini dilakukan untuk menghindari masalah pada tahap-tahap berikutnya. Lalu yang kedua ada siklus hidup proyek, merupakan inti dari DSDM yang terdiri dari 5 subtahap, yaitu 1. Studi kelayakan, yang kedua ada studi bisnis, 3. Perulangan model fungsional, keempat perulangan perancangan dan pembuatan, lalu yang terakhir ada penerapan. Dan yang ketiga ada setelah proyek, yaitu memastikan sistem berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini diwujudkan dengan perawatan, peningkatan, dan perbaikan sesuai prinsip-prinsip DSDM. Lalu ada 9 prinsip dasar DSDM. Yang pertama, keterlibatan pengguna adalah kunci utama dalam menjalankan proyek secara efisien dan efektif. Pengguna dan pengembang saling bekerja sama sehingga keputusan dapat diambil secara tepat dan akurat. Lalu yang kedua, tim pengembang proyek diberi wewenang untuk membuat keputusan yang penting untuk kemajuan proyek tanpa menunggu persetujuan dari tingkat di atasnya. Lalu yang ketiga, memusatkan pada seringnya produk dihasilkan dengan anggapan menghasilkan sesuatu cukup baik lebih awal adalah lebih baik daripada menghasilkan keseluruhan sempurna pada akhirnya. Lalu yang keempat ada kesesuaian dari tujuan bisnis, merupakan kriteria utama dalam penerimaan hasil. Menghasilkan suatu sistem yang memenuhi semua kemungkinan dari kebutuhan bisnis adalah kurang penting dibanding memusatkan pada fungsi-fungsi yang kritis. Lalu yang kelima ada pengembangan secara berulang dan bertambah adalah penting dilandasi masukan dari pengguna untuk mencapai solusi bisnis yang efektif. Lalu yang keenam ada seluruh perubahan yang terjadi dalam pengembangan dapat dikembalikan atau reversible. Lalu yang ketujuh, setiap persyaratan dan kebutuhan harus sudah ditentukan sebelum proyek dimulai. Kedelapan, pengujian dilakukan pada keseluruhan siklus hidup proyek. Dalam hal ini, uji coba bukan kegiatan terpisah dalam pengembangan. Tinjauan dari pengembang dan pengguna adalah penting untuk memastikan proyek berjalan baik dari sisi bisnis maupun teknis. Lalu yang terakhir, kerjasama yang efektif dan efisien dari setiap pihak yang berkepentingan adalah penting.
Lalu ada prasyarat untuk menggunakan DSDM. Agar DSDM menjadi sukses, sejumlah prasyarat perlu direalisasikan. Pertama, perlu ada interaktif antara tim proyek, pengguna akhir masa depan, dan manajemen yang lebih tinggi. Ini membahas juga dikenal kegagalan IS proyek-proyek pembangunan karena kurangnya motivasi manajemen puncak atau keterlibatan pengguna. Yang kedua, persyarat untuk proyek DSDM adalah bahwa proyek dapat memusuk dalam kebagian yang lebih kecil, memungkinkan pengguna pendekatan interaktif. Lalu ada teknik DSDM. Yang pertama, time boxing. Time boxing adalah salah satu teknik proyek DSDM. Hal ini digunakan untuk mendukung tujuan utama dari DSDM untuk mewujudkan pengembangan IS tepat waktu. Yang kedua ada Moskow. Moskow merupakan cara memprioritaskan item. Dalam konteks DSDM, teknik Moskow digunakan untuk memprioritaskan kebutuhan. Lalu ada prototyping. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja prototype dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dari ahli bisnis. Lalu ada testing pengujian. Teknik ini menarik pada penciptaan sistem prototipe di bawah pengembangan pada awal proyek. Nah, hal ini memungkinkan penemuan awal kekurangan dalam sistem dan memungkinkan pengguna masa depan untuk uji coba sistem. Terkait pengguna ini diwujudkan dengan cara yang baik. Salah satu faktor kunci yang diterima di SDM atau pengembangan sistem dalam hal ini. Lalu ada workshop bengkel. Salah satu proyek teknik DSDM yang ditunjukkan untuk membawa para pemangku kepentingan yang berbeda dari proyek tersebut bersama-sama untuk membahas kebutuhan, fungsi, dan saling pengertian dalam pertemuan para peserta tersebut. Lalu ada modeling. Teknik ini sangat penting dan sengaja digunakan untuk memvisualisasikan atau merepresentasi diagram dari aspek tertentu dari sistem atau bidang usaha yang sedang dikembangkan. Pemahaman yang lebih baik untuk tim proyek DSDM lebih dari domain bisnis. Lalu ada manajemen kongregasi. Sebuah implementasi yang baik dari manajemen kongregasi teknik penting bagi sifat dinamis dari DSDM karena ada lebih dari satu hal yang ditangani sekaligus selama proses pengembangan sistem dan produk yang disampaikan sering pada tingkat yang sangat cepat sehingga perlu dikontrol ketat karena mereka mencapai sebagian selesai. Nah, dari kesimpulan di atas, DSDM adalah suatu kerangka kerja awalnya didasarkan pada Rapid Application Development. Yang kedua, DSDM berupaya mengatasi penyebab-penyebab kegagalan proyek, diantaranya melebihi anggaran, terlambat dari jadwal, kurangnya keterlibatan pengguna, dan lemahnya komitmen dari para pimpinan. Sekian dari presentasi online kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.